Mas Roy, Dr. Tifa ingin kasus ini dihentikan. Iya, jawabannya. Iya, saya tanya balik, apa alasannya untuk dihentikan? Kasus ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo memasuki babak baru. Kali ini kuasa hukum Roy Suryo dan Tifauzia Tiasuma, Refli Harun, mengungkapkan keinginan kliennya untuk penghentian kasus ijazah Jokowi. Mungkin teman-teman bertanya, loh, kalau begitu Mas Roy, Dr. Tifa ingin kasus ini dihentikan. Iya, jawabannya. Tetapi jangan salah, kami tidak meminta maaf, kami tidak meminta restoratif justice. Di dalam KUHP yang baru, penghentian perkara itu bermacam-macam sebabnya. Ada 10 yang terbaru. Dan salah satunya pemberhentian demi hukum. Karena kami menganggap bahwa banyak sekali pelanggaran-pelanggaran hukum yang terjadi, sehingga seharusnya kasus ini ya sudah dihentikan. Karena sudah bertentangan dengan hukum. Bahkan sejak awal, ketika dilakukan penyelidikan, sudah salah. Karena yang ada di Barreskrim belum dinyatakan dihentikan atau berkekuatan hukum tetap. Jadi tidak ada niat untuk kemudian restoratif justice, menyerah dan lain sebagainya. Justru kita ingin menegakkan hukum, membuktikan bahwa apa yang dilakukan penyidik itu melanggar hukum. Apa yang dilakukan penyidik itu bertentangan dengan hukum yang ada. Karena itu sebagai advokat, ya kami juga ingin menegakkan hukum yang benar dan selurus-lurusnya. Oke, itu satu. Adapun mengenai ijazah dan lain sebagainya, sekali lagi kami tegaskan bahwa kami mendorong agar ada pembuktian yang adequate, yang memadai terhadap kebenaran apakah ijazah palsu atau tidak. Nah, salah satunya tentu dari forum yang memang pembuktian ijazah tersebut, yaitu misalnya citizen lawsuit yang walaupun kemarin dinyatakan tidak dapat diterima atau di MO, bukan berarti kemudian tidak bisa dilakukan proses banding atau bahkan nanti kasasi. Kita akan lihat. Dan bukan tidak mungkin juga nanti ada pengaduan-pengaduan yang terkait dengan laporan baru. Laporan pidana baru yang dilakukan oleh mantan Presiden Jokowi bahwa yang bersangkutan sudah melakukan pelanggaran hukum pidana yang nyata dengan ditemukannya fakta-fakta atau bukti-bukti baru melengkapi bukti-bukti sebelumnya. Termasuk juga misalnya spesimen ijazah yang disampaikan oleh KPU dan KPUD. Sementara kasus Mas Roy dan Dr. Tifa sekali lagi bukan kasus pembuktian ijazah, tapi kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Karena itu kita dari awal mengatakan itu bukan kasus pembuktian ijazah. Sehingga langkah yang kami tempuh adalah minta kasus ini dihentikan karena sudah melanggar hukum. Itu ya kawan-kawan sekalian agar kemudian tidak salah. Ya. Dan kami juga tidak ingin bahwa klien kami ini kemudian dengan sebab-sebab tertentu, dengan semena-mena kemudian ditahan atau diperlakukan tidak adil dan lain sebagainya. Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, mempertanyakan permintaan kubu Roy Suryo CS tersebut. Pak Kabid, izin soal isu lain. Roy Suryo, Dr. Tifa minta kasus pencemaran nama baik ijazahnya Jokowi dihentikan. Itu bagaimana? Saya tanya kembali, alasannya untuk dihentikan kenapa? Saya tanya balik, ya kan? Iya. Saya tanya balik, apa alasannya untuk dihentikan? Baca tentang aturan perundang-undangan yang ada. Kalau ingin RJ, baca ketentuan yang sudah dilakukan Pak Rismon seperti apa, yang dilakukan dulu Pak Egy Sujana. Sebenarnya bisa mempelajari hal-hal itu. Kalau minta untuk dihentikan, kembali lagi saya menjawab pertanyaan itu, kembalikan lagi ke orang yang minta untuk itu dihentikan. Tapi sekarang belum dinyatakan P21 Pak. Dalam waktu dekat, kami akan sampaikan hasil dari kelengkapan berkas perkara, kami akan sampaikan tentang proses endingnya, proses itu kami akan update kembali. Di lain sisi, Roy Suryo menyebut P21 bukan final. Polisi sebelum menghadirkan saksi di persidangan, panggil dulu saksi-saksi yang kita sebut dalam yang kemarin dilaporkan oleh Pak Rustam, dilaporkan oleh Pak Rizal Fadilah di Barreskrim. Kan nama-nama sudah muncul terus itu, ya kan? Apakah itu Pak Bitor selaku yang mengungkap nama, terus ada nama Eko, ada nama Pak Iman, ya, ada nama Pramono dan lain sebagainya, ya. Itu semua dipanggil nama-nama itu. Itu jelas menunjukkan pasar pramuka. Apalagi tadi penelitian Pak Dr. Punatua sempat juga meneliti ketika pasar pramuka sebelum terbakar.
Jadi teman-teman semua, 3C yang kemudian disampaikan oleh Dr. Tifa kemarin, itu adalah hasil pemikiran kita, sejalan dengan apa yang kita lakukan semua ini. Makanya secara detail, Pak Dr. Bonatua meneliti soal ijazah yang ternyata tidak pernah ada, kemudian dari KIP, Pak Al-Katiri dan teman-teman mengejar ke sana, ya, Pak Al-Katiri dan Pak Ramdan, Pak Dr. Bonatua dengan Pak Komarudin, kemudian di CLS, kita gugat yang namanya prosedur. Karena itu penting banget menggugat prosedur di CLS. Karena seperti tadi yang disampaikan Mas Refli dan juga Pak Dr. Didit, ya, Polda Metro Jaya telah menyisipkan pasal-pasal yang paling fatal adalah pasal 32 dan 35. Yang dari Undang-Undang ITE. Yang itu sebenarnya sangat-sangat fatal karena itu sangat-sangat diselundupkan karena tidak ada yang kita lakukan terhadap dokumen ini. Karena yang beredar itu adalah dokumen milik Dian Sandi dan dokumen milik Dian Sandi pun itu, ya, tidak asli. Kalau pasal 35 berarti kita membuat dokumen itu seolah-olah asli, padahal tidak sama sekali. Nah, jadi itu inti yang ingin disampaikan pada saat ini. Dan saat ini juga saya ingin menyampaikan teman-teman semua, hari ini sudah hari Jumat, tanggal 15 Mei, dan Jumat ini adalah hari biasanya terakhir dalam pekan ini. Dan saya ingin menantang juga, atau kami ingin menantang, ya, omongan-omongan atau celoteh para termul yang mengatakan bahwa minggu lalu pasti, bahkan ada yang mengatakan awal minggu depan sudah P21. Kita jawab hari ini, ya, dan kita tantang sekali lagi dengan tadi statement dari Mas Refli dan Pak Didit bahwa Polda Metro Jaya kemarin juga kita hormati statement Kombes Budi, ya, namanya Budi, tapi tulisannya di sini Budi. Ya. Jadi saya bacanya Kombes Budi. Ya. Kombes Budi mengatakan kita doakan agar P21. Loh, kok Polda Metro Jaya ikut mendoakan ini emangnya apa ya gitu? Ya emang jadi ulama ya gitu ya mendoakan. Tapi nggak apa-apa, kita tunggu saja. Tapi yang jelas P21 itu bukan final. Ya, ada yang namanya P19 mati, ada yang namanya P20, yaitu dihentikan di mana. Kita nggak akan prediksikan karena kita bukan tukang ramal, bukan tukang prediksi. Tapi apa upaya yang kami lakukan selama ini adalah upaya untuk membuktikan bahwa apa yang kita lakukan itu clear, ya. Jadi untuk clean juga dan juga kredibel. Tapi istilahnya ini juga menantang tadi ya. Clean dokumen, clear prosedur, dan juga credible witnesses. Merespons Roy Suryo yang mengambil langkah pembuktian ijazah Jokowi di Komisi Informasi Pusat, Ketum Jokma Nusantara Bersatu, Andi Aswan mengatakan Roy CS hanya mengulur waktu. Mana bisa kalau membuktikan ijazah Pak Jokowi di KIP itu? Kenapa nggak bisa? Ya, KIP apakah badan hukum, ya, pengadilan yang bisa membuktikan orang nggak baca undang-undang nggak usah. Ya. Jadi kalau kita ya kembali lagi apa yang dilakukan Jalan Ninja, ini pertanyaan yang benar. Ya nggak ngerti Jalan Ninja gitu. Karena semua jalan itu sudah tertutup buat mereka. Ya, jalannya sudah tertutup. Jadi mencoba untuk mengulur waktu gitu. Jadi ya, Anda anggap sebelum P21 ditolong sama kejaksaan sebelum ditahan akan ada aja jalan-jalan. Ya, dia akan membuat seperti itu. Semua pun akan dicari untuk itu. Pokoknya gini, ya, mau sekarang kejaksaan sudah, menurut saya itu pasti sudah menyerahkan juga kepada Polda Metro karena kan sudah 2 minggu ya untuk hasilnya itu. Dan juga Kombes Budi kan sudah mengatakan, ya kan, ya dalam waktu dekat ini, ya segera, ya kan, ya sabar-sabar aja. Minggu ini kan hari ini kan banyak libur nih, ya kan, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Libur kepepet ya. Libur kepepet banyak kan. Kita lihat aja nanti seperti apa, ya endingnya minggu depan bagaimana. Oke. Nah tapi kalau misalnya sambil menunggu P21, Anda kan kemarin sudah ke KIP, sudah tahu jadwalnya diterima atau enggak? Oh, dengan terbitnya akta ini, ya artinya dengan terbitnya akta registrasi sengketa ini, itu adalah sudah akan dijadwalkan untuk disidangkan. Kapan? Ini nanti akan diberitahu karena yang penting ini terbit. Kalau kecuali ini nggak terbit, ya ini terbit. Artinya dan kalau dengan pengalaman kami membersamai Pak Dr. Bonatua, membersamai Bon Jowi ya, bongkar Jokowi. Ya insya Allah kalau KPI itu perkara kecil untuk membongkar gini. Semua terbuka deh. Semua menang kita di KIP. Kecuali yang bukan menang. Yang belum menang itu yang banding UGM. Itu pun sebentar lagi UGM harus membuka. Oke, artinya kalau misalnya tadi Mas Roy punya keyakinan dan akhirnya disambut, akhirnya KIP bisa menentukan. Begitu Bang Adi yang Anda lihat berarti nanti ini kalau misalnya hasilnya berbeda nanti dengan hasil uji lapor ijazah Jokowi lapor Barreskrim berarti artinya ini gimana dong?
Enggak, itu kan haknya dia saja. Kan dia selalu suatu pembenaran-pembenaran aja yang terjadi. Ya kan, yang saya kembalikan lagi halusinasi gitu. maksudnya? Persis. Enggak. Jadi kalau kita lihat, yang ya kan kalau semua avokat ini loh. Audrey, Avokat ini. kalau kita mendaftarkan suatu sengketa, nggak mungkin ditolak. Betul nggak? Dipelajari, dikasih itu dulu. Nanti kan diperiksa semua kan. Wah ini sesuai dengan kaidahnya nggak? Kalau enggak ya udah. Itu nggak pernah kalah kita. Jadi Anda keyakinan bahwa tidak akan diterima oke, tapi kemudian diterima oke. Apakah dia akan diteruskan dilanjutkan keburu P21? Kecepatan informasi dan akurasi data adalah komitmen kami. Satu langkah lebih dekat, satu langkah lebih terpercaya. Saksikan Sapa